Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Latin ideos artinya pemikiran, dan logis artinya logika, ilmu, pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi merupakan seperangkat ide dasar masyarakat, bangsa, yang dijadikan pengangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Ideologi dalam Islam. Menurut Muhottim El-Mukri bahasa Arab ideologi disebut dengan nama Mabda, maka mabda, ideologi, adalah akidah yang didasarkan kepada akal, akidah, akliyah, yang tergali di dalamnya aturan, nizam. Sedangkan, akidah adalah pemikiran secara menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan, baik sesuatu yang terkait sebelum atau sesudahnya. Pertama, ideologi lahir dari sebuah nurani kepribadian, seseorang, yang disandarkan kepada wahyu, Islam, dan kedua ideologi itu disandarkan kepada kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh kepribadian orang tersebut. Kedua, yaitu yang lahir dari akal pikiran manusia adalah ideologi batil. Nur Said Santoso Kristeva, SPD, I.M.A., dalam bukunya Sejarah Ideologi Dunia Ideologi lahir, pertama, karena diinspirasikan oleh sosok tokoh yang luar biasa, kedua, berdasarkan alam pikiran masyarakat. Ketiga, berdasarkan keyakinan tertentu yang bersifat universal. Hubungan antara agama dan politik terletak dalam hubungan antara ideologi dan lembaga agama. Dengan demikian, agama sudah menjadi ideologi ketika berhubungan dengan masalah-masalah politik. Georges Balandir merefleksikan peran agama dalam konteks politik pada dua fungsi. Pertama, agama bisa menjadi instrumen kekuasaan. Kedua, agama dapat pula berfungsi sebagai instrumen untuk menentang kekuasaan. Ada tiga dimensi ideologi. Pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas adalah kemampuan ideologi untuk mencerminkan realitas dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Kedua, dimensi idealisme, di mana kemampuan dasar ideologi yang terkandung di dalam nilai-nilai dasar ideologi itu. Ketiga, dimensi fleksibilitas, menuntut kemampuan ideologi bukan saja untuk melandasi dan meneropong perubahan atas pembaruan masyarakat. 3. Kategorisasi ideologi. Pertama, ideologi tertutup, artinya melegitimasi monopoli elit penguasa di atas masyarakat. Isinya tidak boleh dipertanyakan lagi. Bersifat dogmatis dan a priori dalam arti ideologi itu tidak dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman. Kedua, ideologi terbuka, di mana menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional kesehariannya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral dan cita-cita masyarakat. Ketiga, ideologi implisit atau tersirat. Ideologi semacam ini ditemukan dalam keyakinan-keyakinan masyarakat tradisional tentang hakikat realitas dan bagaimana manusia harus hidup di dalamnya. Fungsi ideologi. 1. Fungsi etis, yaitu sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. 2. Fungsi integrasi, yaitu nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat. 3. Fungsi kritis, yaitu sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu. 4. Fungsi praksis, yaitu sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah konkret. 5. Fungsi justifikasi, yaitu ideologi sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu kelompok tertentu. Suryanto Puspowardoyo menyebutkan ada 6 fungsi ideologi, yakni 1. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami,
menghayati serta memuliakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Faktor dan kekuatan ideologi. Menurut tokoh psikoanalisis Foucault, ideologi menyangkut 4 faktor atau hal penting. 1. Ekonomi sebagai basis. 2. Kelas yang berkuasa. 3. Kekuatan represif. 4. Sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran sejati. Menurut Gianfranco, seorang pakar sosiologi, ada 3 kekuatan sosial yang mempengaruhi masyarakat. 1. Kekuatan politik. 2. Kekuatan ekonomi. 3. Kekuatan normatif atau ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional. Seorang ahli sejarah, Rutger, mengatakan, dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia lah yang dalam konstitusinya pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu. Pancasila pada hakikat bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang berisi orientasi yang besar. Ideologi Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki beberapa ciri yang antara lain sebagai berikut. 1. Cita-cita, nilai yang ada dalam Pancasila bukan dipaksakan dari luar. 2. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali ditemukan oleh masyarakat sendiri. 3. Bukan diambil dari keyakinan ideologi sekelompok orang. 4. Ideologi terbuka bukan dibenarkan tapi dibutuhkan. 5. Dia tidak operasional, tapi dioperasionalkan melalui seperangkat konstitusi dan perundang-undangan lainnya. 6. Berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran akselari dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan bernegara. Semoga Allah melindungi kita semua. Sekian. Terima kasih.